Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-18 Wiro Sableng dengan judul Pendekar Pedang Akhirat. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Mungkin ini adalah malam yang paling mengerikan bagi Wiro Sableng selama dia menginjakan kaki dalam rimba persilatan Tiongkok. Segala sesuatunya gelap, hilam memekat. Hujan turun dengan lebat, angin bertiup dingin, mengeluarkan suara aneh tiada hentinya. Sekali-sekali guntun menggeledek dan di kejauhan terkadang terdengar suara lolongan liar serigala hutan. Dalam keadaan basah kuyup, Wiro berusaha mencari perlindungan. Saat itu, dia berada di lereng sebuah bukit gundul sekitar 100 li dari tembok besar. Ih, hujan gila, memaki Wiro. Dia lari terus. Dalam kepekatan itu, di kejauhan, dilihatnya satu bayangan hitam sebuah bangunan. Ia tak dapat memastikan bangunan apa adanya itu, namun Wiro segera menuju ke sana. Sesaat kemudian, bila dia sampai ke tempat tersebut, ternyata kelenteng yang sudah tidak terpakai lagi. Wiro mendekam di bawah atap kelenteng yang miring. Hawa dingin baginya bukan apa-apa, tetapi perut yang kosong keroncongan betul-betul merupakan siksaan. Sekilas kilat menyambar. Bumi sekejapan terang lalu gelap lagi. Ketika sekali lagi kilat berkiblat, tiba-tiba sepasang mata Wiro yang tajam melihat sebuah batu 4 persegi yang tebalnya hampir 3 jengkal, lebar 2 meter dan panjang 3 meter. Batu ini menutupi hampir separuh dari bagian depan kelenteng itu. Meskipun dia tak mengerti mengapa batu itu sampai berada di tempat tersebut dan kelihatannya di sana, semula Wiro tak mau ambil peduli. Namun, ketika sekali lagi pula kilat menyambar menerangi tempat itu, tepat di atas batu besar itu menggeletak sebuah tengkorak kepala manusia. Sepasang matanya yang merupakan 2 buah lubang besar memandang menyorot mengerikan pada Wiro, sedang mulutnya seolah-olah melontarkan seringan maut ke arah pendekar ini. Pada batu besar itu, tepat di bawah tengkorak tadi, terdapat tulisan yang agaknya dibuat dengan darah berbunyi Liang Setian atau Liang Akhirat. Gila betul, apa-apaan ini? Membatin Wiro. Meskipun bulu kuduknya agak merinding juga, namun dia melangkah maju mendekati batu besar itu. Tangannya dijulurkan menjamah tengkorak. Batok tulang kepala itu terasa dingin. Jari-jari tangan Wiro Sableng bergetar. Wiro garuk-garuk kepala dengan tangan kiri. Tangan kanannya kemudian mengangkat tengkorak tersebut, maksudnya hendak ditelitinya. Dari warna dan baunya, sinar tersebut, Wiro serta-merta dapat memastikan bahwa sinar ini mengandung semacam racun yang amat jahat. Sebenarnya, dengan memiliki kapak naga geni 212 yang dapat memusnahkan segala macam racun itu, Wiro Sableng tak usah khawatir. Akan tetapi, saking kagetnya, pemuda ini secepat kilat meloncat sambil memaki, membantingkan tengkorak itu hingga hancur berkeping-keping. Secara tak sengaja, tengkorak yang dibantingkan Wiro
membentur sebuah tombol kecil yang terletak di salah satu sudut batu besar. Dan belum lagi pemuda ini habis kejutnya, tiba-tiba pula batu besar di hadapannya bergeser ke samping. Srek! Sebuah lubang gelap terbentang, dan dari lubang ini tiba-tiba sekali melesat sesosok bayangan disertai mengumbarnya suara tertawa bekakakan yang amat dasar. Angin kelebatan bayangan tadi demikian hebatnya hingga membuat pendekar 212 Wiro Sableng terhuyung-huyung ke samping. Wiro cepat berpaling. Sesosok tubuh yang berpakaian compang-camping, kurus kering, tiada beda dengan jerangkong, hidup dan di bawah rambutnya yang panjang aut-autan terdapat wajahnya yang menyeramkan macam iblis ganas. Dia masih terus mengumbar tertawanya yang seram menggetarkan itu. Sedang sepasang matanya yang cekung memandang tidak berkedip pada pendekar 212. Wiro Sableng tetapkan hati, mengusir rasa ngeri dan berseru. "Siapa kau? Manusia apa bangsa setan pelayangan?" Orang yang ditanya tidak menjawab. Malah dia mendongak dan kembali menghamburkan suara tertawanya yang lantang menyeramkan. Dia tertawa sepuas-puasnya, dan bila tawanya itu berhenti, tiba-tiba dia membuka mulut. 3 tahun dipendam tidak membuat aku mati. 3 tahun disekap tidak membuat aku mampus. 3 tahun dikubur tidak menjadikan aku modal. Betapa tingginya kekuasaan Tian. Wiro yang tak mengerti makna kata-kata orang aneh itu jadi garuk-garuk kepala. Siapakah adanya manusia yang ada di depannya itu? Kalau dia memang manusia, apakah dia telah terkurung atau dipendam dalam liang batu itu selama 3 tahun tanpa makan dan minum, tapi toh bisa hidup? Hanya satu hal yang dapat dipastikan oleh Wiro, yakni orang bermuka hampir seperti muka tengkorak itu memiliki ilmu yang tinggi. Ini terbukti dengan angin kelebatannya waktu keluar dari liang tadi yang telah membuat Wiro Sableng terhuyung. "Budak, kau kemarilah." Tiba-tiba orang itu berseru dan melambaikan tangannya ke arah Wiro. Aneh, seolah-olah ada satu kekuatan gaib yang menariknya. Wiro kemudian melangkah ke hadapan orang itu. Dia memperhatikan pendekar kita dengan matanya yang cekung seram. "Hei, kau orang asing, bukan orang sini. Tapi sudah, aku tak peduli. Katakan, siapa namamu?" Wiro sebutkan namanya. "Lon Ciapi sendiri, siapakah kau, Siate, boleh tanya?" "Saat ini kau belum layak mengetahui siapa diriku. Tapi budak, ketahuilah kau telah menyelamatkanku," ujarnya mengatakan. "Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Membawa mati budi itulah yang aku tidak sudi. Karena kau telah selamatkan jiwaku dari liang neraka keparat ini, maka aku akan memberikan 3 jurus ilmu pedang." Wiro Sableng jadi kaget. "Lo Cianpi," katanya, "aku tak merasa menolongmu, apalagi menyelamatkan jiwamu." "Tidak merasa?" Orang aneh bermuka dan bertubuh tengkorak itu kembali tertawa gelak-gelak. "Kau telah menggeser batu besar itu hingga kini aku bebas. 3 tahun lamanya aku disekap di liang jada ini. Kalau tidak ada kau, mungkin sampai mati aku akan mendekam terus di situ. Bukankah itu berarti kau telah menyelamatkan diriku, menolong jiwaku? Kurasa semua itu terjadi dengan tidak sengaja. Hari hujan dan aku tersesat kemari. Sengaja atau tidak, tapi tetap kau adalah Tuhan penolongku, budak. Nah, sekarang
kau bersiap-siaplah untuk menerima 3 jurus ilmu pedang dariku. Aku tanya dulu loh Cianpi, memotong Wiro. Tanya apa? 3 tahun dipendam di dalam liang batu ini, bagaimana Lo Cianpi masih bisa hidup? Bukan cuma masih bisa hidup, malah menambah ilmu kesaktianku. Wah, itu hebat sekali. Tapi cobalah Lo Cianpi terangkan bagaimana hal itu bisa terjadi. Manusia biasa tak bakal bisa terus hidup kecuali kalau Lin Cianpi ini sebangsa jin. Sesaat orang tua bermuka tengkorak itu mendelik dan mimiknya seperti hendak menelan Wiro bulat-bulat. Tapi sesaat kemudian kembali suara tertawanya yang dahsyat terdengar. Terhadap orang yang telah menolong jiwaku, tiada beda seolah-olah aku telah meminjam nyawamu sendiri. Karenanya, apapun yang kau bilang, aku tak akan marah. Kau terlalu berlebih-lebihan Lo Cianpi. Mungkin sekarang bersiaplah untuk menerima pelajaran ilmu dariku. Tapi orang itu sejenak berpikir-pikir. Sebelum pelajaran ilmu pedang, sebaiknya lebih dulu kuberikan 1/3 iwekangku padamu. Bagaimana kelanjutan kejadian dan sosok aneh yang dialami Wiro Sableng alias Pendekar Kapak Maut Naga Geni 212? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe, tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi para kisanak yang ingin membaca online ataupun offline, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.